Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Proklamasi dan Demokrasi Terpimpin, Ibu Eko Ribawati MPD. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 dengan tema Kabinet Sastro Amijoyo 1 dan 2 di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Purnawati, halo. Saya Dinda Fadina Kamila. Nama saya Bacanda Aditya. Dan saya Siti Joja. Di sini kita akan mendesiminasikan hasil temuan arsip yang sudah kami temukan. Nah, pada tanggal 12 November 2025 kami berkunjung ke Andri untuk mencari arsip. Kemudian kami melakukan pencarian. Kita melakukan pencarian arsip. Nah, itu saja. Terus kemudian di sini kita akan membahas mengenai latar belakang yang akan dibawakan oleh Saudari Purna. Kepada Saudari Purna saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Siti Jojah dan rekan saya yang lain. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang mengenai kenapa kita harus menganalisis arsip, kenapa kita harus mencari arsip, dan kenapa kita harus mendesiminasikan hasil dari kunjungan kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita adalah jurusan pendidikan sejarah, di mana setiap tulisan dari kita itu harus dan selalu berkiblat kepada penulisan sejarah yang ada 4 di dalamnya, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, di pengumpulan sumber sendiri kita mengunjungi arsip, kita berempat mengunjungi arsip, dan kita menemukan 6 arsip tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 dan 2. Nah, sebelum itu Kabinet Ali ini memang kabinet strategis. Kenapa? Karena pada saat itu kita ada konferensi Asia Afrika, kita juga melakukan politik bebas aktif. Kabinet Ali ini, bahkan Ali Sastro Amijoyo ini sampai 2 kali dipilih menjadi ketua kabinet. Nah, maka dari itu arsipnya itu sangat penting gitu. Arsip apa saja yang pada saat itu dikeluarkan, surat-surat penting apa saja, peristiwa apa saja, dan mana buktinya. Dan untuk kita memvalidasi keabsahan peristiwa pada masa itu kita perlu arsip. Nah, maka dari itu kita melakukan kunjungan. Nah, setelah kunjungan kita juga menyampaikan di sini bahwa arsip tersebut memang absah begitu. Terima kasih atas penjelasan latar belakang yang sangat-sangat lengkap ya. Selanjutnya itu ada manfaat yang akan disampaikan oleh Saudari Dida. Kepada Saudari Dida saya persilakan. Nah, yang baik dari kunjungan kami ke Andri, tentunya ada beberapa manfaat-manfaat kegiatan yang kami dapatkan gitu. Yang pertama, yaitu kami bisa langsung melakukan 4 tata cara dalam penulisan sejarah. Yang pertama itu ada heuristik, kemudian ada kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir itu ada historiografi, yang dimana yang sudah kami lakukan, yang sudah kami tuangkan dalam penulisan laporan kunjungan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu ada rasa semangat dan juga kerjasama kelompok kami pada saat mencari arsip, yang dimana pada saat mencari arsip kita tahu seperti apa proses-proses dan juga prosedur yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mencari arsip suatu kejadian atau suatu peristiwa di masa lalu ataupun suatu peristiwa yang sudah terjadi. Nah, itu dari kegiatan yang sudah kami lakukan kemarin. Dari situ kami mengetahui bagaimana prosesnya dan juga bagaimana prosedur yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Nah, itu saja ya pembahasan dari latar belakang dan manfaat. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu analisis arsip. Jangan lupa untuk tonton videonya. Halo, saya Purna. Di sini akan menganalisis atau menyampaikan analisis saya mengenai satu arsip yang sudah kita temukan. Jadi di arsip yang ini tuh merupakan persuratan pada saat itu ada 2 lembar, di mana dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1949 dan juga diterima oleh pihak penerima pada 4 Januari 1949. Arsip ini merupakan dokumen rahasia yang sangat penting yang pada saat itu membahas mengenai penangkapan Muhammad Hatta lalu diasingkan ke Bangka Belitung, dan juga di dalamnya membahas mengenai respon Ali Sastro Amijoyo mengenai penangkapan tersebut, yang pada saat itu Ali Sastro Amijoyo sedang berada di PBB, di sidang PBB menjadi perwakilan Republik Indonesia. Selain itu di lembar kedua di dokumen ini membahas mengenai betapa Belanda sangat memata-matai Indonesia. Belanda pada agresi militer Belanda II itu sangat mempengaruhi petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Nah, itu isi
kurang lebih analisis singkat dari arsip pertama yang kita temukan. Terima kasih. Oke, baik, naskah kedua yang saya analisis adalah mengenai Konferensi Asia Afrika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan 2, pokoknya Ali Sastroamidjojo ini mengadakan Konferensi Asia Afrika, di mana yang di dalamnya itu membahas mengenai anti kolonialisme dan kemudian menghasilkan Dasar-sila. Nah, saya menemukan arsip tersebut dan menganalisis arsip tersebut dimulai dari pertama kali dibuat dokumen itu mengenai perancangan konsep bagaimana konferensi itu dibuat, yang kemudian ada catatan mengenai negara mana saja yang akan diundang, kemudian isu apa saja yang akan dibahas, dan juga mendirikan organisasi apa saja. Itu saya menemukan arsip tersebut, di mana arsip tersebut itu dikeluarkan pada tahun 1955 dan juga ada persiapan kegiatan konferensi Asia Afrika di Bogor. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membahas terkait dengan arsip yang saya temukan bersama rekan-rekan saya di Museum Arsip Nasional Republik Indonesia, yang dimana tentu arsip ini membahas dari sosok Ali Sastroamidjojo. Nah, yang dimana dokumen yang saya bahas kali ini mengenai dokumen laporan resmi diplomatik Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana pada saat itu pada tahun 1948 Indonesia mengalami pergejolakan konflik dengan Belanda. Nah, yang dimana pada saat itu Belanda melakukan propaganda terhadap Indonesia dengan menjelek-jelekan nama bangsa Indonesia kepada negara-negara lain. Nah, ini tentunya dari perjanjian Renville juga itu merugikan wilayah-wilayah di negara Indonesia, yang dimana tentunya kita tahu yaitu ada di Jawa Barat dan juga Madura. Nah, pada saat itu Ali Sastroamidjojo sebagai wakil dari Republik Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya menyerukan hubungan diplomasi kepada negara-negara, dan juga terdapat tanggapan-tanggapan dari negara-negara seperti negara Tiongkok, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Nah, tentu dokumen ini penting begitu ya pada saat itu, karena dokumen ini mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan juga nama bangsa Indonesia kepada negara-negara lain. Cukup, terima kasih. Jadi arsip yang saya analisis berupa dokumen diplomasi yang ditulis pada tanggal 20 Februari 1949 di New York, yang dikirimkan kepada Wakil Presiden Indonesia yaitu Muhammad Hatta, yang isinya membahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia di internasional melalui Dewan Keamanan PBB setelah Indonesia dianggap lumpuh oleh Belanda. Nah, selain itu terdapat panduan taktis mengenai bagaimana Indonesia harus bersikap, bagaimana menciptakan tekanan internasional terhadap Belanda, dan memastikan legitimasi Indonesia tetap ada. Baik, di sini saya menganalisis arsip dari FCA yang mengenai Telegram ya, yang dimana Telegram ini tuh berfungsi sebagai instruksi atau laporan politik rahasia dari perwakilan diplomatik Indonesia kepada kantor Republik Indonesia yang ada di New York ya, yang merupakan pusat komunikasi diplomatik Indonesia untuk PBB dan Amerika Serikat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengkoordinasikan sikap politik, kemudian menanggapi pernyataan Belanda dan mencari dukungan internasional melalui Dewan Keamanan PBB. Kemudian tanggal tercantum pada telegram tersebut yaitu pada tanggal 26 November itu adalah pernyataan dari Indonesia, dan 12 Desember adalah Belanda, jadi kayak timbal balik dari Belanda gitu. Nah, telegram ini tuh ditulis dalam bahasa Indonesia, yang dimana kayak yang itu masih ditulis dengan jang, dijalankan pun masih ditulis dengan kata dijalankan. Isinya ini sangat sensitif dan berkaitan erat dengan hubungan nasional Indonesia. Kemudian pihak-pihak yang disebut ada Belanda, kemudian Republik Indonesia, Perdana Menteri Nehru atau India, kemudian Dewan Keamanan dan Sastroamidjojo. Nah, telegram ini juga hampir pasti gitu, yang dimana berasal dari periode Desember tahun 1948, yaitu saat genting-gentingnya atau sedang agresi militer Belanda II.
kedua yang saya analisis berupa foto Alis Sastro Aminjoyo yang berjabat tangan dengan Mea Selin pada acara resepsi kemerdekaan Burma yang ke-8 di Hotel des Indes. Hal ini, pada foto ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Burma pada saat itu memiliki kedekatan diplomasi sebelum diadakannya konferensi Asia Afrika. Nah, itulah beberapa arsip yang kita temukan dan sudah kami analisis. Selanjutnya itu akan melakukan kritik sumber yang akan dibawakan oleh Saudari Purna. Kepada Saudari Purna, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jadi di sini kami sudah membaca semua arsip, kami juga menganalisis semua arsip, dan dari hasil temuan tersebut kami menyimpulkan dan mengkritik sumber tersebut bahwasanya sumber tersebut adalah sumber-sumber asli, arsip tersebut asli karena kami menemukannya di ANRI. Kami juga menyamakan antara nomor arsip, menyamakan antara kertas pada saat itu, menyamakan antara peristiwa pada saat itu, di mana seperti yang kita ketahui, misalnya tadi ada arsip mengenai konferensi Asia Afrika. Ya, memang betul, pada masa Alis Sastro Aminjoyo ada konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah analisis atau interpretasi kami terhadap arsip tersebut. Jadi dari arsip-arsip tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pada masa kabinet Alis Sastro Aminjoyo media massa kita itu masih sangat lemah karena kita masih bisa dipropaganda oleh media-media luar. Nah, kemudian kita juga perlu menyebarkan semua informasi bukan hanya dari radio saja tapi dari bentuk koran dan lain-lain. Begitu dari kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada banyak tingkah laku yang memang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.